kamu saya ajak umroh bulan depan, silakan prepare apa aja yang dibutuhkan. Untuk budget nggak ada masalah. Hey guys, di video kali ini saya mau ngebahas 3 hal yang bikin jualan kamu nggak laku-laku. Apa aja itu? Disclaimer dulu sebelum kita mulai, bahwa kegiatan marketing sudah kalian lakukan, baik itu paid ads maupun organic ads, baik itu offline maupun online. Namun sales yang dihasilkan tidak sekencang yang kita harapkan. Yang pertama, teman-teman harus paham siapa target marketnya. Bukan sekedar ibu-ibu punya anak 2 umurnya sekian, bukan sekedar seperti itu. Saya kasih contoh case seperti ini. Saya sedang diskusi di sebuah forum kecil sama teman-teman muslim saya di masjid gitu. Siapa yang pengen umroh? Saya tanya seperti itu. Semuanya angkat tangan. Siapa yang pengen haji? Semuanya jawab, saya juga pengen mas gitu. Nah, waktu saya tanya, apakah tahun ini pengen umroh dan haji? Mereka jawab, tidak. Lalu kapan? Someday mas. Mungkin next year, mungkin beberapa tahun yang akan datang. Oke. Terus saya nanya lagi, siapa yang udah mencari informasi, baik itu berupa brosur maupun mendatangi biro umroh ataupun searching di internet atau Google? Yang jawab cuma 2 atau 3 orang dari 10 orang. Artinya yang benar-benar siap untuk datang ke umroh itu baru 3 orang. Yang lain maybe 5 years ago. Misalnya teman-teman akan diajakin umroh seseorang, walau siapa itu? Dia bilang, kamu saya ajak umroh bulan depan, silakan prepare apa aja yang dibutuhkan. Untuk budget nggak ada masalah. Apa yang akan teman-teman cari? Benar, biro umroh pertama kali, apapun syaratnya dan segala macam. Teman-teman bisa cari di Google, bisa cari di Instagram, atau dari media manapun, baik itu offline maupun online. Nah, teman-teman akan nyari karena bulan depan akan berangkat. Misal teman-teman sebagai sales promotion dari biro umroh, teman-teman akan menawarkan ke siapa? Ke 10 orang tadi, semuanya dikasih brosur, semuanya dijelaskan tentang programnya, tentang paketnya, atau ke orang yang siap umroh bulan depan. Jelas ya, inilah target market. Bukan sekedar mengenali umurnya, jenis kelaminnya, dan demografinya saja. Tapi teman-teman harus tahu kapan dia siap membeli apa yang teman-teman tawarkan. Jika di flywheel, ini namanya low hanging fruit, atau buah yang siap dipetik, siap dimakan kayak gitu. Jadi ibaratnya sebuah mangga ini sudah matang, warnanya kuning, sudah siap dimakan. Ketika dimakan rasanya manis. Itu low hanging fruit. Kalau di funneling namanya hot market. Dia sudah siap untuk beli, dia sudah paham apa yang dibeli dan dia tahu kapan harus membeli. Nah, targetkan teman-teman mentarget atau berpromosi ke orang-orang yang seperti itu, low hanging fruit atau hot market. Clear ya, ini tentang target market. Jika belum paham, jika belum jelas, teman-teman bisa komen. Kita diskusi di komentar. Yang kedua adalah produk market fit. Produk market fit itu apa? Produk market fit adalah produk atau layanan yang kita tawarkan ke target market kita berdasarkan kebutuhan mereka. Kata kuncinya adalah berdasarkan kebutuhan mereka. Bukan berdasarkan asumsi kita atau awang-awang. Jadi harus by data. Oke? Kita bisa mencarinya berdasarkan statistik. Mereka itu biasanya paket umrohnya kemana aja? Apakah ke Dubai? Apakah ke Turki? Apakah ke Malaysia? Silakan teman-teman cari mana yang paling besar. Misalnya seperti itu. Ini sebagai contoh saja. Lalu, gimana cara mengetahui lagi selain dari berdasarkan statistik? Cara yang paling akurat adalah tanya langsung ke market. Bapak, Ibu, kalau misalnya ada kesempatan untuk umroh, keinginan umrohnya kemana? Tahun 2016, 2015 itu mulai marak yang namanya dropshipping. Semakin maraknya ini, makin banyak orang yang melakukan dropship. Banyak produk yang berada di pasaran, tapi mereka nggak paham produk mana yang laris. Akhirnya saya memunculkan sebuah produk yang namanya Orderlo. Orderlo ini mampu menganalisa, mampu memberikan insight kepada teman-teman mana produk yang laris manis di market. Ya, ketika teman-teman sudah punya target market yang jelas, teman-teman tinggal mencari produk yang dibutuhkan sama mereka, tinggal dikomparasi produk A atau B yang akan mereka jual. Nah, tinggal dicomot, lempar ke marketnya, akan dibeli sama marketnya. Semudah itu. Lalu ketika target marketnya sama, produk market fitnya sama, apa yang harus kita lakukan mas untuk memenangkan persaingan di market?
Yang harus kita lakukan adalah melakukan brand positioning. Brand positioning itu seperti apa, Mas? Bukan seperti ini ya. Om Ded, saya pinjam videonya. Saya punya case seperti ini. Teman-teman cewek pasti pernah dengar atau sering menggunakan yang namanya Feminak. Ya, Feminak adalah obat penyeri haid. Lalu teman-teman yang cowok pasti pernah yang merasakan sakit kepala dan minum Panadol. Nah, Panadol adalah obat penyereda nyeri kepala ya. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa Panadol dan Feminak itu memiliki kandungan paracetamol. Tapi kenapa teman-teman cowok nggak mau dikasih obat sakit kepala dengan Feminak? Padahal kandungannya sama-sama paracetamol. Nah, inilah yang namanya brand positioning. Panadol memposisikan brand positioningnya adalah obat pereda nyeri kepala. Sedangkan Feminak diposisikan sebagai obat penyeri haid. Dua produk ini memiliki positioning yang berbeda meskipun kandungannya sama. Oke? Kandungan sama ini dianggap produknya sama ya. Nah, itulah yang namanya brand positioning. Teman-teman harus memposisikan brandnya, harus memposisikan bisnisnya itu demikian. Mau mentarget yang seperti apa? Clear ya teman-teman? Jelas ya? Jika belum jelas, jika belum clear, teman-teman bisa komen di bawah, kita diskusi di bawah. Hopefully video ini bermanfaat untuk teman-teman. See you the next video. Dadah.